Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng bicara. Dan hari ini kita akan membahas tentang kita harus sebagai masyarakat harus siaga ya Pak, karena menyambut perubahan cuaca yang kemarin musim hujan, kemudian sekarang ada yang sebut namanya kemarau basah, kemudian masuk ke musim kemarau. Yang jelas biasanya kalau peralihan-peralihan seperti ini yang banyak terjadi peralihan dari hujan, kemudian tiba-tiba panas itu adalah kebakaran. Nah, baik itu hutan, lahan, dan juga rumah ya, karena musim liburan juga sering ditinggal pergi. Nah, sebelum masuk ke satu persatu, sejauh ini nih Pak, pandangan dari Pak Bergas sendiri seperti apa nih di tahun 2025 ini Pak? Terima kasih ya. Jadi bahwa di peralihan musim dari musim hujan dan kemarau itu tentu ada masa transisi musim. Biasanya kalau masa transisi musim itu akan terjadi cuaca ekstrim, Ya. baik itu angin kencang, hujan yang deras begitu, tapi waktu durasinya pendek. Durasinya pendek. Ya. Jadi, nah tentunya antisipasi itu harus dilakukan kan begitu. Kalau angin kencang ya seyogianya segala sesuatu yang berkaitan dengan yang berpotensi adanya resiko kerusakan atau celaka ya harus diantisipasi. Misal kalau di angin kencang tuh biasanya pohon tumbang, Ya. genteng yang berterbangan, atap yang berterbangan. Nah tentunya itu dilakukan perkuatan-perkuatan, kalau pohon dilakukan perimbasan. Nah, kalau berkaitan dengan hujan yang deras dengan durasi pendek, ini kan seperti kayak air bah begitu. Nah, tentunya ini yang dilakukan biar tidak terjadi banjir sesaat. Ya. Ya, dilakukan upaya-upaya ya sederhana lah, kebersihan lingkungan, kelancaran jalur drainase itu menjadi penting. Oke. Nah, kemudian pada saat di masa kemarau tentunya ini ada potensi resiko juga. Resikonya yang kaitannya tadi disampaikan karhutla, kebakaran hutan lahan. Termasuk sebetulnya memang sudah ada beberapa kejadian atau peristiwa yang kaitan dengan kebakaran bangunan. Nah, ini tidak terlepas dari ya bisa dikatakan kita tidak care karena kecenderungannya karhutla atau sifatnya kebakaran gedung ini ada human error di situ. Oke. Karena kita tidak perhatian begitu. Oke. Baik, nah itu kan tadi ada musim kemarau itu tentunya kan kita juga semuanya harus waspada nih ya Pak ya. Maksudnya waspada bukan cuma di rumah saja, tetapi kadang kalau liburan kita juga tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan seperti itu. Nah kita akan bahas tentang karhutlanya dulu sebelum nanti kita ke daerah kita sendiri atau di rumah kita sendiri untuk safety-nya. Nah kalau di luar nih Pak, biasanya pemicu yang paling banyak menyebabkan kebakaran itu apa, sehingga mungkin ada kebakaran hutan, lahan, monggo silakan. Ya, kalau kebakaran hutan, kita melihat historis di masa musim yang dipengaruhi oleh El Nino ya. El Nino. Kalau sekarang kan kita dipengaruhi kemarau basah, dipengaruhi oleh La Nina. Nah, potensi luar biasa, potensi yang cukup yang sangat perlu perhatian itu di masa El Nino. Kebakaran hutan itu karena yang jelas memang kering. Ya. Lah, kalau di hutan tentunya ini tidak terlepas bagaimana kita memanfaatkan api yang dilakukan di hutan atau di pegunungan. Entah itu dalam bentuk puntung rokok atau pembersihan lokasi atau pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi bakar sampah begitu. Lah, itu yang perlunya diantisipasi. Berarti kan kembalinya kan di human error ini Ya, akhirnya. betul. Karena diduga perkiraan selama ini kalau akibat dari gesekan itu kecil. Tapi kalau human error kok dipastikan bisa jadi begitu. Nah, kemudian untuk lahan itu memang lahan yang terbakar itu kadangkala dalam tanda kutip memang disengaja. Oh, disengaja, oke. Ya, padahal kalau kita berbicara lingkungan yang bersih dan sehat, bagaimana kita menahan tidak terjadi gas CO yang
bertebaran di udara. Nah, salah satu penyebabnya itu kan kebakaran. Iya, betul. Nah, sedangkan di sisi lain, kaitan lahan itu memang sengaja dibakar karena ini adalah bagian daripada proses meminimalisir operasional lahan. Kalau sudah dibakar kan dia jadi arang. Ya. Arang itu dalam tanda kutip, dalam tanda secara para petani atau pelaku perkebunan, ini bagian daripada penyuburan tanah. Daripada harus ini ya Pak ya, misalkan dibersihkan, ya, nah lebih baik dicangkul gitu lebih ya. baik dibakar, nanti diudal-udal lagi dengan tanah. Nah, ini menjadi unsur hara yang memperbaiki tanah. Tapi kan nggak gitu juga, Iya, gitu loh. Itu jalur pintas ya. Nah, itu yang biasa terjadi, utamanya di daerah yang memiliki lahan perkebunan tebu. Kan kalau tebu itu kan sekali tebas jeret masuk di atas, sisanya bakar saja. Ya, daripada nyabutin ya Pak, berat gitu kan. Selasar ini daunnya. Selasar daunnya itu kan paling gampang kan dibakar tuh. Dibakar, dia kering, dibakar, terus tinggal batangnya saja. Nah, batangnya kan yang mengandung redemen ini kan akhirnya mengurangi unsur gulanya atau kadar airnya. Tapi itu sedikit menurut hasil pengalaman mereka. Tapi pada saat masuk di truk, itu kan tinggal dipotong, selasarnya udah bersih, potensi truk yang masuk di lahan tebu itu dia bisa bawa lebih banyak, nggak sama daun-daunnya. Iya. Ada gambaran ya? Ada. Artinya kan ada. Akhirnya kan sebabnya apa? Ya disengaja akhirnya. Padahal di sisi lain pada saat membakar itu memiliki potensi satu asap. Yang jelas menyesakkan, menambah KCO kan begitu. Kalau dia dekat permukiman dengan bertebarannya debu-debu yang masih ada apinya, itu kalau nggak kebenaran masuk di bahan bakar yang udah terbakar, bisa kebakaran permukiman akhirnya. Nah betul, merembetnya kemana-mana ya Pak ya. Nah ini hasil historis yang kita hadapi ya. Betul. Nah kalau mengedukasinya nih Pak, kadang kan masyarakat itu masih suka kalau misalkan membersihkan kebun itu sampahnya dikumpulin dibakar. Nah kadang kan lupa ya kalau bakar itu nanti takutnya kemana-mana, lupa akhirnya membuat kebakaran. Nah seharusnya idealnya itu seperti apa Pak? Misalkan apakah dikubur saja atau memang boleh dibakar tapi harus ada jaraknya atau mungkin timbunannya harus berapa gitu, ada tidak sih Pak? Ya sebetulnya begini, bukan tidak boleh dibakar ya, tentunya harus diedukasi, ada edukasinya, tentunya yang berkaitan dengan asap begitu, itu ada cara-cara filter, tapi dengan menggunakan kabut. Oh dengan kabut. Jadi asap itu masuk cerobong terus dikabut. Oh gitu. Dia masuk ke sekian filter, nanti keluarnya lebih bersih begitu. Karena partikel-partikel bahayanya dia terbawa oleh kabut itu dan turun. Nah ini kan cara ya, salah satu cara ya. Tapi kan di alam itu kan tidak bisa menyiapkan bahan, menyiapkan prasarana seperti itu. Ya namanya orang Indonesia itu serba simpel. Caranya yang gampang ya. Nanti masalah dipikir akhir gitu ya Pak ya. Oke, karena sempat dulu yang kemarin itu yang di gunung ya, yang di gunung itu sampai di Bromo kalau tidak salah ya Pak ya, itu juga terbakar agak cukup luas, itu juga karena human error, karena prewedding seperti itu. Nah itu kan sebenarnya tadi menarik sih yang disampaikan oleh Pak Bergas, masyarakat itu yang harusnya juga belajar, harus mengedukasi ya, bukan tidak mau mengedukasi. Ini menarik nih Pak. Nah ini mungkin boleh disampaikan nih, karena memang semuanya pada dasarnya kita harus belajar untuk mengedukasi diri kita agar lebih waspada dan lebih aware seperti itu ya terhadap bencana. Monggo. Ya, jadi seperti tadi dicontohkan bahwa ada kasus cerita tentang yang di Bromo, yang prewedding itu. Tapi pasca terbakarnya itu kan lahannya jadi hijau lagi. Iya betul. Iya habis itu subur jadinya. Ya itu memang. Tapi apakah harus begitu? Kan gitu. Tentunya yang pertama membuat panik pasti, membuat kekhawatiran ya kan gitu. Maka seyogianya memang bukannya bagaimana sih? Ya tentunya ya jangan sampai dibakar, ya lakukanlah pembersihan seperti biasa, kan begitu. Iya betul. Nggak usah harus, kalau bisa ditimbun kenapa harus dibakar? Syukur-syukur kalau bicara manfaat ditimbun juga jadi pupuk juga. Iya. Tapi upaya pemilahan sampah menjadi
lebih penting. Karena kita tidak biasa memilah antara organik sama non-organik, ya akhirnya yang ditimbun juga sampah yang bermasalah juga. Misal kayak styrofoam, plastik ataupun bahan kimia lainnya, limbah B3 yang kita tidak tahu itu B3 atau tidak, ditimbun di tanah juga malah mengotori air tanah juga. Nah, ini kan sebenarnya banyak kalau kita bicara pengolahan sampah, bicara ini kan kaitan dengan bagaimana kita memiliki kemampuan memilah ini. Kalau kita bisa memilah, sebetulnya ada nilai ekonomi di dalamnya. Dan itu sudah dilakukan banyak lah. Baik, makanya pemulung itu melakukan pemilahan sampah. Nah, kenapa tidak dilakukan oleh masyarakat itu secara mulai dari dapur ya? Nah, ini bagian dari proses ya, dari proses mengedukasi. Memang tidak mudah, butuh kesadaran. Ya, kalau di beberapa negara di luar negeri, kayak sampah plastik sudah memiliki nilai ekonomi yang bisa dibawa ke satu tempat yang tinggal ditaruh saja sudah memberikan mendapatkan imbal balik kontribusi nilai, kan begitu. Kalau di tempat kita kan enggak, masih ada yang pengepul, ada pemulung, ada pengepul, wah prosesnya panjang lagi. Oke, baik. Nah, itu masalah hutan nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, nanti kita juga akan lanjut masalah tentunya kebakaran yang mungkin sekarang ini juga banyak terjadi, kita harus siaga, yaitu di pemukiman dan rumah-rumah. Bahkan kalau di pemukiman mungkin lebih berat lagi karena nanti akan merembet ke sebelah-sebelah seperti itu nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Dari mana saja Kang Mas dan Mbak Ayu masih bersama dengan Bapak Bergas selaku Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kebakaran hutan yang memang harus kita waspadai ini sebagai masyarakat. Kita harus siaga juga tentunya sekarang kebakaran dalam lingkungan kita sekitar. Nah, itu juga justru yang kadang kita harus antisipasi seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih cara mengedukasi masyarakat agar mereka siaga, tidak perlu mungkin siaga terhadap lingkungannya sendiri dulu nih ya Pak ya, sebelum nanti harus meminta bantuan yang lain. Itu kira-kira kita harus seperti apa nih Pak? Monggo silakan. Ya, jadi kaitan dengan bencana kebakaran, utamanya yang di permukiman. Sebetulnya begini, kita sadar dulu bahwa ada potensi resiko di situ. Pertama, yang menyebabkan kebakaran itu apa sih? Yang jelas ada api, ada bahannya, ada oksigennya. Oke, kalau sudah masuk di titik itu, sekarang kita lihat rumah, kita berbicara permukiman yang berkaitan dengan bahan yang berisiko kebakaran. Maka di situ apa ya kira-kira ya? Oh, tentunya sekarang hari ini nggak ada orang bakar kayak di desa gitu pakai kayu begitu kan, dengan api yang sebenar-benarnya api. Oh, ternyata tidak. Berarti yang di permukiman hari ini itu adalah peningkatan pemanfaatan energi listrik. Karena semua banyak sekarang beralih ke listrik ya Pak ya. Betul. Nah, kalau sudah di situ, hari ini di kota, di permukiman padat penduduk, listrik kita melihat selama ini kita menggunakan listrik bertambah apa semakin berkurang? Bertambah pasti. Oh, bertambah. Nah, berarti kan berarti rumah ini setiap saat dia akan menaikkan voltasenya, ampernya, pemanfaatan listriknya. Tapi tidak diimbangi dengan perubahan sarana prasarana media listrik itu. Listrik itu kalau dia lampunya dulu itu mungkin pakainya 5 watt, terus sekarang jadi 10 watt misalnya. Nah, listriknya juga harus diperhatikan kabelnya. Karena kabel penghantar listrik ini juga kalau semakin kecil dia akan, karena dilewati arus listrik, dia kalau panas dia membara. Nah, sekarang gini lagi, listrik itu pada saat kabel itu ditempel di mana tuh? Ditempel di kayu kah? Kalau rumahnya lama, biasanya ditempel di kayu. Ditempel di kayu, kayunya dikasih oli biar nggak rayap. Kan asik tuh. Sudah ketemu panas, dapat kayu yang dikasih oli. Betul. Nah, udah deh, cepet banget dah udah tuh. Betul. Nah, ditambah lagi rumah dengan sebelahnya pepet-pepetan. Ditambah lagi tidak ada hidran atau sumber daya untuk memadamkan api yang disiapkan.
ya udah siap-siap aja kebakaran banyak, begitu aja. Benar. Nah ini yang kadang kurang diwaspadai ya, seperti itu ya Pak ya. Kadang dinyalain terus, tapi ternyata lupa kalau di sekitarnya itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar gitu. Nah bagusnya nempelnya berarti di tembok ya Pak, atau di mana nih? Atau di apa sih namanya ini, besi ya? Ya apalagi besi bisa bisa buat kelenger orang kesetrum juga itu. Iya. Pernah lihat apa tembok ada listriknya? Ya. Ada kan? Nah itu bisa terjadi. Sebetulnya yang penting perlindungan atas jadi ya menggunakan bahan material yang sesuai dengan penggunaannya. Ya jangan kabel yang terlalu kecil lah, atau misalnya kabel yang tidak SNI lah. Jangan, gunakanlah kabel-kabel yang sesuai dengan SNI kan begitu. Ya kemudian terselubung juga atau terbungkus juga kan begitu. Dengan sambungan-sambungan yang baik, nggak sekedar sambungan, karena cara menyambung juga pengaruh. Kalau nyambungnya tidak kuat bener, maka menimbulkan ngefong apa konslet. Nah itu percikan api lagi, sudah ada percikan api, percikan panas, begitu ya. Nah, ditambah lagi nempel di kayu yang mudah terbakar, kayunya dikasih oli, cakep sudah. Ya benar. Nah itu yang kadang kurang disadari ya sama masyarakat ya Pak ya. Kadang masyarakat itu, aduh ya sudah yang penting rumah itu tetap menyala gitu. Listriknya berapapun tapi alat elektroniknya banyak gitu. Apalagi sekarang pasti punya kulkas, terus belum lagi ditambah juga ada kipas angin mungkin. Tambah AC lagi juga. Nah itu mungkin membuat ini ya. Nah kalau memang sudah terlanjur dan memang sudah misalkan terjadi kebakaran, pasti panik dong Pak, lingkungan sekitarnya juga. Nah ini kita harus seperti apa? Jadi yang kita harus bagaimana? Ya harus sadar dong. Kitanya sadar, nggak bisa kita berpangku tangan kepada orang lain. Keselamatan kita itu persentase terbesar ya kesadaran kita sendiri. Kalau kita tidak mau belajar, tidak ingin mengetahui dan hanya bergantung kepada orang lain, ya jelas keselamatan itu digantung ke orang lain. Kalau orang lainnya nggak bantu, ya mati kita. Tidak selamat kan begitu. Maka di posisi itu maka kita harus sadar, oh ternyata rumah kita sendiri ini harus dilihat, wah ternyata nggak kuat nih, harus diganti. Kan begitu. Oh ini berbahaya, ya jangan banyak sambungan. Kan begitu. Kalau memang sudah, kemudian disiapkan alat pemadam ringan, atau membuat mekanisme bagaimana cara memadamkan cara memadamkan kebakaran listrik dengan air. Itu ada ilmunya. Apa seperti itu, apa itu Pak? Ya kan gini, listrik kalau sama air kan dia menghantarkan. Tapi kita caranya kalau listrik itu kan biasanya dengan serbuk. Jadi kita harus tahu nih. Jadi kebakaran listrik memadamkannya dengan serbuk. Serbu. Iya, serbuk ya. Kalau dia kebakaran bahan kimia dengan busa. Kalau kebakaran di luar itu, misalnya kayu yang terbakar, bisa dengan air. Tapi yang tersedia di rumah itu air. Tidak tersedia serbuk. Kebakarannya juga di atas. Kalau di bawah masih ada pasir pengganti serbuk, begitu ya. Tapi bagaimana memadamkan api akibat listrik yang di atas? Ya kalau memang listriknya sudah anjlok nggak apa-apa. MCB-nya anjlok sendiri karena konslet kan begitu. Tapi kalau nggak bisa, lah ini bagaimana cara memadamkan dengan kondisi listrik masih menyala? Nah itu ada caranya. Oh gitu. Iya, tapi tidak semua masyarakat memahami cara itu. Betul. Nah ini penting, ini harus di highlight nanti ya. Tolong diedit, ini penting ini. Terus caranya seperti apa ini Pak? Ya, air itu kan menghantarkan. Supaya tidak menghantarkan kan dia dibuat putus-putus. Dibuat putus-putus. Oke, berarti ya airnya itu semprotnya ya digoyang gini. Oke. Kan dia cedut. Iya. Bukan langsung yang jos gitu ya. Oh, iya. Ya itu kan cara ya. Ya, betul. Nah, ini kadang yang lupa ya, kadang suka lupa kalau sudah panik, itu yang penting airnya banyak gitu kan. Jos gitu. Padahal ternyata itu salah ya. Kalau itu adalah konsleting karena listrik dan listriknya belum mati, harusnya memang putus-putus seperti itu ya, Pak ya. Ya, pertama jelas harus dipastikan listrik masih menyala atau tidak.
Yang pasti harus dimatikan. Kalau dia ada panel untuk mematikan, ya dimatikan panelnya, kan begitu. Kalau memang tidak ada dan tidak tahu, tapi ini kalau ditunggu ini tidak malah membesar, maka harus ada pakai cara nih, kan begitu. Nah, cara ini yang harus diketahui, kan gitu. Karena waktu jujur saja waktu kami mendapat pengetahuan tentang kebakaran, sebetulnya waktu time response atau goal time-nya itu hanya sampai dengan 7 menit. Sejak terjadinya terbakar. Tuh hanya 7 menit. 7 menit kalau kita nasib kita dipasrahkan, digantung ke orang lain, yang dia lebih dari 7 menit ya sudah habis tuh rumah. Iya, cepat sekali ya Pak ya. Iya, 7 menit aja. Ya, betul, apalagi kalau kebakaran listrik itu bukan panas di satu titik, tapi sepanjang kabel yang tidak standar itulah terjadi panas. Oke, ya, seperti itu ya. Nah ini yang kadang kita itu bahkan tidak kepikiran untuk itu ya, karena kan orang itu pasti panik nomor satu ya Pak ya. Panik, kemudian yang pertama dilakukan biasanya berteriak dulu kan, berteriak minta tolong, baru nanti bawa ember untuk dilempar. Berarti sebenarnya kalau bawa ember itu benar, karena putus-putus ya Pak ya. Iya bisa jadi, kan? Bisa jadi. Diguyur satu, guyur tapi dua. Sampai sejauh setinggi apa melempar air dengan ember. Kan ada sempat viral itu, ada warga itu pada saat kebakaran besar yang dilempar air yang di embernya tidak ke yang kebakar, tapi ke rumah sebelahnya yang nggak kebakar. Itu sudah benar. Itu mengisolasi, istilahnya mengisolasi, membasahkan yang supaya tidak merembet, sudah benar. Gitu. Bukannya malah jadi lucu, bukan. Itu malah benar. Ya kalau itu orang nggak tahu ya itu dikiranya jadi ini ya. Loh, yang kebakar sana kok yang disiram sana. Udah kayak wah itu viral gitu ya. Ya. Ini agak relate nih sama pertanyaan Joni di Sambiroto nih Pak. Katanya kemarin kan lihat di medsos viral ada mobil damkar yang sedang tergesa-gesa ke lokasi kebakaran, sengaja nyeruduk mobil yang berjalan lambat atau tidak memberi jalan di depannya karena kan tidak dikasih jalan. Nah ini bagaimana pendapat Bapak nih? Ya secara hukum internasional boleh. Boleh. Apalagi kalau mengingat tadi 7 menit itu ya. Ya. Apalagi yang warnanya merah itu Mbak, ngiung-ngiung itu apa sih? Sirine. Sirine itu lampu ini ya. Itu kan yang warnanya merah itu kan ambulan sama damkar. Oh ya betul. Ya kan sama rescue lah. Itu karena dia butuh time response golden time harus terpenuhi. Maka siapapun yang menghalangi nggak salah. Ya betul. Ya, tapi ada tapinya. Ini orang Indonesia nih susah nih, bisa bolak-balik nih. Jadi kita harus jujur ini. Jangan sampai kita sebetulnya kalau seandainya ditabrak oleh damkar karena dia dengan tanda kutip menghalangi, ya jangan salah. Ya itu sah-sah saja. Betul. Apalagi cara mengeksekusinya memang dalam kondisi kebutuhan mendesak, kebutuhan darurat. Betul. Ya. Tapi kalau itu misalnya tidak terjadi apa-apa, tapi menggunakan itu yang salah itu yang juga, salah. Gitu loh. Nah, mungkin masyarakat ini masih banyak yang belum tahu kalau ada yang namanya golden time itu, Pak. Jadi setiap musibah itu kan ternyata memang tadi disampaikan oleh Pak Bergas, golden time untuk kebakaran itu adalah 7 menit. Ya, kalau memang tidak cepat, nah itu makanya kan mengapa mereka mobilnya cepat-cepat ketika mobil pemadam kebakaran, mobil damkar seperti itu cepat ya, bahkan ambulan. Nah, ini mungkin yang harus masyarakat tahu ini Pak. Ya, jadi makanya pada saat kita nih berada di permukiman, kita hidup di permukiman padat, kita harus tahu tuh sumber daya pemadam yang dikelola oleh pemerintah itu jaraknya berapa. Kalau dia jaraknya lebih dari 7 menit, lebih baik kita belajar cara mengedukasi memadamkan. Kan begitu. Walaupun tidak harus begitu, yang dekat pun juga harus belajar, kan begitu. Tapi rasa kekhawatiran itu sudah lebih tenang. Kita hidup di wilayah yang mengetahui itu. Tapi ternyata kan tidak semua fasilitas pemerintah itu bisa mencukupi mengcover semua wilayah. Betul. Ya kan? Ya kalau ternyata pos damkarnya adanya 15 menit atau sampai 30 menit ditambah macet misalnya. Betul. Aduh udah satu rumah 100 juta 200 juta habis tuh seketika. Kan begitu. Maka mereka harus belajar di titik itu.
atau secara komunal atau secara kewilayahan. Kewilayahan kita itu kan ada desa, ada kelurahan. Itu membangun, ada RT, membangun masyarakat yang tangguh untuk memadamkan kebakaran. Dengan menyiapkan sarpras sederhana. Misal ada di wilayah pemukiman padat yang masuk gangnya itu hanya bisa buat becak atau buat sepeda motor. Bicara selang, nyun sewu, kalau dia jalan 50 meter saja dengan melempar selang, itu udah bisa lebih dari 7 menit loh. Oh iya. Sejak air sejak mulai disusun pasang selang, lempar, itu bisa lebih dari itu. Nah, ini kan tidak mudah yang kayak gini. Maka masyarakat harus diedukasi di sana. Bagaimana membangun tim desa, tim tanggap bencana desa, ya, baik itu kebakaran atau potensi lainnya, untuk mengantisipasi itu biar kerusakan atau kerugiannya tidak semakin membesar. Syukur-syukur bisa menjauhkan dari ancaman jiwa begitu. Maka kenapa Pak Gubernur salah satu 11 prioritasnya membangun itu. Gitu. Nah, tapi sejauh ini menurut Pak Bergas sendiri nih, karena kan Pak Bergas yang memang menangani ini ya, tim tanggap bencana desa ini memang sudah direalisasikan atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau di Jawa Tengah itu kan ada 8.000 sekian desa tuh. Yang punya potensi, ini kalau kita bicara bencana yang punya potensi ada 4.500-an. Ya hampir separuhnya lebih ya. Yang baru terbangun itu 1.700-an. Jadi masih jauh nih, masih banyak nih. Betul. Ya, tapi tinggal kepedulian ini. Maka pengampu desa itu dari mulai pemerintah desa, tokoh masyarakat, ini harus sadar nih. Kan begitu. Di kabupaten kota juga harus sadar, kecamatan juga harus sadar. Maka kami kan ada program, ada desa tangguh bencana, ada kecamatan tangguh bencana, ada BBBD juga, BBBD kabupaten kota dan provinsi, ada BNPB. Ini satu garis. Endingnya kemana? Keluarga tangguh bencana. Nah, keluarga tangguh bencana itu bagaimana? Ya mengedukasi mereka bagaimana memanfaatkan benda-benda potensi yang ada di sekitar untuk mengurangi resiko. Gitu. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan. Betul. Gitu. Jadi memang tadi ya Pak, keluarga untuk kedepannya pasti tujuannya adalah keluarga tangga bencana. Jadi memang dari yang paling kecil adalah di lingkungan keluarga, kita pun juga sudah harus bisa bagaimana siaga untuk menanggapi bencana seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut juga membaca pertanyaan ini dari Tito nih Pak. Kemarau beberapa waktu lalu kan ada fenomena banyak lahan pembuangan yang mengalami kebakaran Pak. Nah, kalau kemarau untuk tahun ini, apakah ada prediksi fenomena serupa? Kalau ada, apakah BPBD ini sudah menyiapkan bagaimana pencegahannya? Ini kan kaitan dengan TPA nih, tempat pembuangan akhir sampah. Memang dulu di tahun-tahun sebelumnya itu ada Solo, kemudian sempat ada Kendal juga terbakar, kemudian ada Pemalang, ada Tegal, ada termasuk ada beberapa TPA lainnya lah yang terbakar. Yang harus dipahami bahwa sampah pada saat dia bertumpuk itu dia akan menimbulkan gas dan dia menimbulkan panas. Maka kemungkinan terjadinya terbakar itu bisa terjadi. Maka sebetulnya harapan kami pengelola TPA atau pengelola sampah harus mengantisipasi itu. Ya kita tanya saja, TPA di tempatnya kita itu sudah memiliki sistem pemadam tidak? Jangan-jangan tidak ada, karena tempat pembuangan sampah akhir dia tempatnya di tempat yang terpencil, dia sepi memang. Kemudian tidak disiapkan untuk antisipasi pemadam kebakaran. Oke, terbakarnya jauh, yes. Tapi asapnya itu mudal-mudal kemana-mana yang bisa lari sekian kilo dia. Nah, ini kan kembali lagi manajemen, kembali lagi melengkapi fasilitas. Siapa yang perhatian? Ya tentunya yang mengelola itu dong, kan gitu. Betul. Dan juga belajar, belajar. Belajar, ya edukasi itu tadi ya Pak ya, kita harus tetap mengedukasi diri kita juga tentunya. Jangan cuma buang sampah doang, taruh di
ngumpet-ngumpet tapi nggak tahu betul. cara Cara itu. pencegahannya kalau misalkan terjadi kebakaran ya. Iya. Ini Mulyo menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Bergas sih, ternyata saya pernah baca artikel nih Pak, ternyata tidak semua kebakaran itu bisa dipadamkan dengan air karena tergantung penyebab kebakarannya. Malah kalau salah penanganannya justru membuat kebakaran semakin besar. Saran aja sih Pak, mungkin nanti BPBD bisa bekerja sama dengan damkar setempat untuk mengedukasi masyarakat tentang hal ini, karena saya yakin banyak masyarakat yang belum tahu tentang hal ini. Jadi kalau ada peristiwa kebakaran, masyarakat tidak ngawur untuk melakukan pertolongan pertama sebelum damkar datang. Nah, ini cukup panjang dari Pak Mulyo ini Pak di Bergota. Ya betul yang tadi saya sampaikan. Kalau kebakaran itu disebabkan oleh listrik, ya mestinya tidak dipadam. Ya seyogianya dipadamkan dengan yang sifatnya serbuk. Kan begitu. Ya, betul. Kalau dia bentuknya bahan kimia, dia dipadamkan dengan dicampur dengan sabun. Karena dia harus menutupi itu. Ya. Bahan kimia tertutupi. Karena kalau bahan kimia tidak tertutup, dia membakar terus dia. Bahan kimia itu kan di atasnya air. Ya. Disemprot air, airnya ke bawah. Betul. Kimianya di atas masih terbakar juga. Maka dengan cara dia dalam bentuk foam, busa. Ya. Kan gitu. Betul. Biar tertutup. Logikanya kan gitu. Iya. Sebenarnya sederhana sih sebetulnya. Di luar itu misalnya dibakarnya dengan kayu atau misalnya benda-benda yang tidak listrik dan tidak bahan kimia, ya bisa dengan air kan gitu. Tapi bagaimana wong tersedianya air kok. Nah, adanya air gitu di situ, betul. Kan gitu. Oh, adanya air. Gimana nih? Maka kalau dia bahan kimia, ada rinso dicampur. Ya, itu Kan jadi busa tuh. Betul, iya. Ya kan? Kalau foam khusus mahal, carinya di mana? Iya, benar. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya yang tadinya itu bahan kimia dipadamkan tapi bisa jadi foam. Karena kita di rumah ada sabun, ya sabunnya, ya airnya dijadiin sabun, digelontorke, dikuacok sebenarnya terus ditembakkan, jas, jadi itu foam. Ya. Kan gitu. Untuk menawarkan. Kalau dia misalnya listrik tadi, delala listriknya belum dianjlokin, nggak tahu cara nganjlokin, atau dia tetap masih ada arus listriknya, jadi putus-putus. Ya, diputus-putus. Itu kan cara sih, orang potensinya itu kok. Kita kalau bicara ada harus ini, waduh kalau harus klenger kita. Kalau harus loh. Oke, apar ada yang bentuknya foam, ada yang bentuknya serbuk. Maka apar itu kan rada jas, makanya apar ringan itu yang diharapkan ada di masyarakat tuh bentuknya serbuk dia. Oh, malah justru serbuk ya, Pak? Serbuk, karena kan potensi terbakarnya listrik di rumah, kebakaran permukiman itu kan karena listrik. Kan gitu. Iya. Setelah itu baru kebakaran di dapur. Betul. Bahan kimia. Foam, kan begitu. Nah, makanya yang tersedia apa? Karena potensinya lebih banyak di listrik, bentuknya serbuk. Serbuk, oke. Tapi kalau kagak ada, gimana caranya? Iya. Adanya selang sama PDAM yang kenceng. Ya, itu dia, adanya ya itu. Tapi kan harus itu dipadamkan. Nah, makanya harus teredukasi tuh. Kan gitu. Iya. Jangan asal semprotnya kesetrum juga dia. Benar. Kan ada beberapa kasus yang begitu ya Pak ya. Iya. Mereka mau coba memadamkan, ternyata mereka malah tersetrum. Nah, itu jadi memang sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Bergas tadi ya Pak Mulya, semoga bisa menjawab dan tentunya semoga bisa mengedukasi. Nah, kita akan lanjut menjawab beberapa pertanyaan sebelum nanti kita akan menuju ke untuk siap siaga menghadapi musim kemarau. Ini nanti boleh di-spill sedikit ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya ada dari Pemalang. Lagi rame nih Pak di postingan daftar kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang area kumuh padat pemukiman cukup luas. Dan ternyata kota domisili saya ini terbesar mencapai 970-an hektar. Apakah itu berarti kota kami atau Pemalang ini rawan bencana kebakaran Pak? Ada solusi untuk penanggulangan dan juga pencegahannya seperti apa? Monggo. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan di awal bahwa semakin padat penduduk, semakin padat permukiman, dia punya potensi pemanfaatan energi itu besar di titik itu. Maka tentunya antisipasi untuk potensi kebakaran menjadi penting. Nah, akhirnya kita kan harus melihat mana sih yang memiliki wilayah
pos-pos yang ada di situ yang sebagai antisipasi. Kalau dia jauh dan perkiraannya lebih dari 7 menit, apalagi padat penduduk, nggak bisa dilewati kendaraan damkar begitu, banyak jalan kecil-kecilnya, ya udah siap-siap kan begitu. Siap-siap dalam arti apa? Bukan siap-siap untuk terjadinya kebakaran, siap-siap untuk mengantisipasi kebakaran. Kalau dia tadi berkaitan satu, kalau dia permukiman padat, pasti dia ada di kota dong. Logika berpikirnya begitu ya. Kalau di desa, sepadat-padatnya di desa, dia ada longgar-longgarnya tuh. Betul. Potensi airnya banyak dah gitu. Dan cukup longgar sih Pak. Iya, longgar sekali gitu ya kan gitu. Beda permukiman desa dengan permukiman di kota. Kalau permukiman di kota padat, tentunya berarti sumber air sudah ada dong. Dengan adanya fasilitas PDAM. Ada satu desa, ada satu wilayah yang dia bisa dijadikan contoh, di mana PDAM-nya itu dia memberikan ruang Pamsimasnya ya, desanya itu. Itu dikasih lubang untuk hidran. Untuk hidran. Nanti sewaktu-waktu tim tanggap desanya ini memanfaatkan itu. Gitu. Jadi para pemuda yang sudah dibangun, tim yang sudah dibangun, dia melakukan itu dengan radius seberapa banyak, sepanjang sarpras yang disiapkan. Oh, dia kekuatannya 1 selang, 2 selang. 1 selang damkar itu kan 30 meter. Kalau 2 selang berarti 60 meter. Kan begitu. Nah, itu yang harus teredukasi tuh. Atau ada trial and error di situ, ada latihannya, ada simulasinya di situ. Nah, itu ada tuh desa yang membangun itu. Oh, ada ya, Pak? Di mana itu, Pak? Salah satunya di Kudus sih. Oh, di Kudus. Kebetulan dia ada desa tangguh bencana. Nah, itu di Sidorekso itu. Saya kemarin kan dia masuk di dia lomba desa ya. Dia masuk di provinsi. Salah satu hal yang menariknya buat kami itu. Jadi jalur-jalur pipa Pamsimasnya yang dulu wilayah itu kekeringan. Kita biasa dropping ke situ. Hari ini mereka malah suplai. Malah menjadi suplai bagi desa-desa tetangganya yang kekeringan. Nah, untuk menguatkan itu, pemerintah desa membangun jalur-jalur pipanya ini ditambah dengan hidran-hidran. Keren ini. Nah, iya. Dan hidran-hidran itu yang mengelola siapa? Ya tim Destana itu. Ya, itu mungkin harus di daerah-daerah lain seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak mengeluh kan. Gitu. Jadi tidak banyak bergantung dengan yang jauh. Betul. Karena keselamatan dari bencana itu 0,7% itu diselamatkan dari yang jauh, dari para petugas yang jauh-jauh. Tapi 90% itu dari diri sendiri. Berarti diri sendiri harus belajar dong. Betul. Kemudian keluarganya yang paling dekat. Kemudian tetangganya. Kalau tiga ini sadar dan tahu edukasinya, 96% selamat. Iya, benar-benar. Nah, tinggal menyiapkan nih, manusianya ada, sarana prasarananya disiapkan yang sederhana, cukup teknologi tepat guna, nggak perlu harus beli damkar yang harganya 2 miliar, nggak perlu. Iya. Cukup Alkon saja, disiapkan sumber airnya, mau itu sumber airnya PDAM, mau sumber itu sumur seperti di Jogja, atau menggunakan bak-bak tertentu. Misalnya, dibawa dengan bak, terus masing-masing tetangga itu masukkan jas gitu. Itu bisa. Harus ada mekanismenya. Lah ini kan belajar ini. Iya, berarti memang masyarakatnya di daerah tersebut teredukasi seperti itu ya Pak ya. Pertanyaannya, itu menjadi perhatian tidak? Nah, itu dia. Kalau tidak menjadi perhatian, ya itulah pilihan hidup. Berarti hidup itu memilih kan. betul. Ya kan? Iya. Maka dari mulai pengampu wilayah, para pemimpin wilayah harus perhatian terhadap titik itu. Betul. Karena hidup itu pilihan. Bagaimana kita menyiapkan kehidupan di lingkungan kita yang nyaman, aman, dan sejahtera. Betul. Kan itu aja. Iya mau dia di rumah biasa sederhana, mau dikatakan kumuh, supaya nggak kumuh, bagaimana? Dibersihkan. Supaya dia aman gimana? Siapkan sarana prasarana yang sesuai dengan teknologi tepat guna sajalah. Wong itu mungkin secara kesejahteraan kelas sederhana biasa. Ya sudah, jangan usah muluk-muluk. Yang penting ada orangnya yang melakukan. Betul. Kita harus gerak gitu ya. Kita yang jalan gitu ya Pak ya.
gotong royong terjadi, makanya harus membangun sistem. Maka namanya Pak RT, Pak RW itu nggak cuma sebatas cap administratif, tapi dia harus memiliki kemampuan mengedukasi itu. Betul. Seandainya belum ada, minta tolong pemerintah atau lembaga yang bisa mengedukasi itu. Kan gitu aja sebetulnya. Iya, benar. Kalau tidak mau mengedukasi, edukasinya ilmu yang kelasnya nyun sewu ya, ilmu kelas formalitas. Ya udah dapatnya formal. Iya. Padahal di kondisi seperti itu yang dibutuhkan ada ilmu pragmatis. Kan gitu. Ilmu praktek. Iya. Sudah nggak perlu banyak kajian sudah. Iya, harus praktek langsung ya. Sudah langsung praktek disiapkan dengan bahan-bahan potensi yang ada di sekitaran situ. Benar. Jangan pakai yang muluk-muluk. Wah, standar internasional. Nah, Aduh, yang biasa saja, yang teknologi tepat guna aja kagak tersedia, mau kasih internasional. Nah, Itulah masalah nanti secara kesadaran dia lebih meningkat, sengkuyungnya lebih meningkat lagi, gotong royongnya lebih meningkat lagi, kesadarannya lebih bagus lagi. Dukungan dari eksternalnya lebih kuat lagi, silahkan mau pakai standar Pluto juga kagak apa-apa. Oke. Begitu. Tapi menurut Pak Bergas sendiri yakin nggak sih, maksudnya masyarakat kalau misalkan niat itu akan bisa gitu, nggak cuma di daerah tertentu saja, tetapi mungkin di daerah-daerah lain juga, oh kamu tuh pasti bisa untuk menjadi desa tanggap atau tangguh bencana. Bisa, kan harus sadar. Kalau sadar bisa, kalau nggak sadar ya nggak bisa. Nah itu dia, berarti kuncinya kita harus semangat dulu nih ya Kang Mas dan Mbak Yu ya, yang mungkin mendengarkan live radio dan melihat tayangan YouTube ya. Kalau bukan dari kita, ya tidak akan mulai seperti itu ya Pak ya. Dimulai, harus berani memulai. Lebih baik ada tapi belum sesuai daripada kagak ada sama sekali. Ya, hidup betul. ini lebih baik kita yang menentukan daripada ditentukan orang lain yang jauh dari kita. Nah itu dia. Ceto itu. Iya. Ya itu pilihan. Makanya saya katakan hidup itu pilihan. Bagaimana kita menciptakan hidup kita lebih nyaman. Dimulai dari kita dan lingkungan di sekitar kita. Betul. Itu aja sebenarnya. Iya, itu ya Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Bukan berharap dari yang jauh ya Pak ya. Jangan ya. Baik, karena waktunya juga terbatas, mungkin sedikit nih Pak kesiapsiagaan karena juga memasuki musim kering juga nih di Jawa Tengah nih beberapa daerah. Nah, ini apa yang ingin disampaikan nih untuk Kang Mas dan Mbak Ayu, selain tadi kita tanggap bencana, kita juga harus siaga untuk menghadapi kekeringan. Jadi biar tidak banyak mengeluh ya. Kalau kering itu kan pasti air juga susah, kemudian mau nanam juga nggak bisa nanam gitu. Nah seperti apa nih Pak? Ya, jadi mulailah sadar bencana. Kami kalau di kebencanaan di BPBD itu kan diharapkan masyarakat mulai sadar bencana. Sadar bencana berkaitan apa? Potensi-potensi yang menimbulkan kerugian. Kan begitu. Itu yang harus disadari. Kemudian mulailah mengantisipasi dari yang paling mungkin. Kalau tidak bisa dari mulai kita mengajak keluarga kita, mulai mengajak lingkungan kita untuk itu bisa terwujud bersama. Oke. Nah itu harus sadar dulu. Nah hal-hal apa yang memiliki kerawanan dan potensi itu, nah itu yang diberikan, itu yang diwujudkan. Dari mulai yang sederhana, nggak usah yang muluk-muluk. Betul. Gitu. Jadi tidak usah yang muluk-muluk, yang sederhana saja ya. Sederhana tapi ada, daripada nggak ada sama sekali. Betul. Baik. Oke, karena waktunya nggak kerasa ini sudah overtime ya Pak. Luar biasa kalau ngobrol sama Pak Bergas memang seperti ini. Ini sebenarnya belum tuntas ya. Ini masih panjang, ini harus kita bahas. Tapi karena waktu juga sudah terbatas, mungkin next kita bisa bertemu dengan Pak Bergas lagi nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Tapi hari ini Pak, closing statement nih untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan live radio dan juga tayangan YouTube. Dan mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan dijawab ya, monggo silakan. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih sama Kominfo yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pertama itu. Yang kedua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat dan terlalu bersemangat karena saya senang istilahnya. Ya mungkin pemikiran kami sederhana, tapi semoga ini bisa membangun semangat kewilayahan lah untuk mengamankan diri dari resiko-resiko yang terjadi. Mungkin bukan mengajari tapi mengingatkan saja. Yang penting coba
dimulai dari yang paling bisa. Sudah, ini itu aja. Oke, baik. Kalau begitu sekali lagi terima kasih Pak Bergas untuk sharing-sharing kita hari ini. Semoga ini bermanfaat buat Kang Mas dan Mbak Yu yang terlambat mendengarkan siaran radio. Nanti kita akan posting permanen di YouTube kita ya. Jadi nanti bisa langsung ke sana untuk mencari informasinya. Kalau begitu, kita berdua undur diri dari Jateng Bicara. Pak Bergas juga undur diri dari Jateng Bicara, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.